Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat yang berbahagia ini kita diberikan taufik hidayah, kesehatan, keimanan dan rahmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat, Jumat berkah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki bulan Juli, tanggal 1 Juli. Ada beberapa golongan yang melakukan atau sudah memulai bulan Zulhijjah di hari ini. Ada beberapa golongan yang memulainya baru besok untuk permulaan awal bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah itu ada peringatan yang sangat penting, yaitu peringatan Hari Raya Idul Adha. Jadi bertepatan juga dengan Hari Raya Haji, karena pada saat ini banyak jemaah haji yang berkumpul di Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5. Dan alhamdulillah Indonesia banyak sekali yang sudah datang dan menuju ke Tanah Suci, dan saya yakin di antara itu ada saudara kita, ada family kita, ada tetangga kita, kolega, rekan-rekan sejawat lainnya. Baik sahabat-sahabat Jumat berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat berkah bersama meraih pahala sudah memasuki episode yang ke-22, dan kita akan membahas tentang waris tetap masalah waris, karena ini adalah series tentang waris. Jadi setiap minggu Abi secara rutin dan istiqomah insya Allah memberikan pengetahuan penulis yang terkait dengan warisan faraid atau waris Islam berdasarkan ilmu faraid. Sebagai penyemangat kita, biasanya Abi selalu membawakan kalau di acara offline atau pelatihan-pelatihan atau edukasi secara offline tatap muka langsung, Abi selalu menyampaikan hadis riwayat Muslim, di mana barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pada pagi hari ini yang berkesempatan hadir atau yang mendengarkan acara ini secara rekamannya secara tidak langsung, karena nanti ada rekamannya, Anda mendengarkan ini dalam waktu 30 menit, berarti Anda sudah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dan insya Allah siapapun yang mendengarkan ini akan bertambah keilmuannya tentang waris, dan dia akan dimudahkan jalannya menuju Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar waris? Ternyata waris itu adalah ilmu yang sudah mulai dilupakan orang. Dari 10 orang yang ditanya, 9 orang menyatakan tidak tahu gitu ya. Hanya satu yang tahu, itu pun tidak sedetil dan tidak sebanyak yang diharapkan untuk pengetahuannya. Kemudian ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi, dari umatku. Dan ilmu waris ini adalah setengah ilmu. Oleh sebab itu Nabi bersabda, kita disunahkan ya untuk belajar dan mengajarkannya. Jadi inilah kesempatan yang Abi bisa berikan. Abi mengikuti sunnah Rasul, di mana Abi memberikan sebuah ilmu pengajaran, dan kemudian selanjutnya Abi juga berharap siapapun yang menerima ilmu ini juga mengajarkan kepada orang lain gitu ya. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat itu termasuk adalah 3 amalan, salah satu 3 amalan yang dibawa meninggal. Selain yang pertama adalah sedekatun jariyah atau diartikan wakaf, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa yang soleh. Baik, topik hari ini kita akan membahas apakah Bapak Ibu tahu bahwa
jika kita menunda pembagian waris, maka hukumnya adalah menelan bara api neraka, atau hukumnya adalah kita dimasukkan ke neraka. Nah, ini sengaja Abi angkat karena apa? Karena di lapangan itu banyak sekali kisah-kisah atau kasus-kasus yang mengharuskan pembagian waris itu tidak dilaksanakan dengan tepat waktu, gitu ya. Kenapa tepat waktu? Jadi begini, pembagian waris itu hukumnya sama dengan orang menguburkan jenazah. Jadi orang yang meninggal itu wajib segera dikuburkan, gitu ya, tanpa harus menunggu hari atau menunggu waktu yang lama, gitu ya. Misalnya banyak sekali kita ketahui bahwa orang itu meninggal malam hari, dan biasanya pada malam itu juga langsung dikuburkan. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang melihat jenazah itu, maka kita harus segera menguburkan jenazah tersebut. Yang kedua, namanya hukum waris, bila mana kita ketahui bahwa si empunya harta itu sudah meninggal, maka bersegeralah kita melakukan pembagiannya itu. Itu masuk dalam prinsip hukum waris, yaitu namanya adalah segera. Karena prinsip hukum waris itu ada 3. Yang pertama segera, yang kedua adalah ijabari, yang ketiga adalah akurat. Jadi kalau dalam prinsip kesegaraan itulah, maka kita perlu membaginya, gitu. Dan yang sering salah kaprah, gitu, yang salah pengertian, salah paham, gitu ya, karena mungkin pahamnya salah, gitu ya, atau misunderstanding, gitu ya, di masyarakat. Kita mengetahui bahwa namanya pembagian waris itu dikonotasikan sebagai bagi-bagi duit, itu. Padahal sejatinya yang namanya pembagian waris itu tidak harus bagi-bagi duit. Yang namanya pembagian waris itu adalah pada saat yang punya harta atau si mayat sudah dikubur, gitu ya, maka kita perlu duduk bersama. Kita perlu duduk bersama untuk membagi waris. Membagi waris itu bahwa setiap orang mempunyai kesempatan mendapatkan haknya sesuai dengan yang diajarkan di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Jadi pembagian waris itu pada dasarnya prinsipnya disegerakan untuk mengetahui komposisi porsi bagian masing-masing. Misalnya si pasangan suami atau istrinya akan mendapat jatahnya. Misalnya kalau yang meninggal suami, maka istri akan mendapatkan jatah 1/8. Sisanya yang 78 dibagi kepada siapa? Kepada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau dia masih punya orang tua kandung si mayit, maka orang tua kandung mendapatkan masing-masing 1/6. Nah, jadi dengan bagian seperti itulah maka kita jadi tahu, sahabat-sahabatku, kita jadi tahu bahwa namanya harta waris ini dari sepeninggalan almarhum atau almarhumah, kita mendapatkan jatah sekian. Kalau nanti masalahnya itu menjadikan pembagian dalam bentuk uang, bagi-bagi duit, monggo pada saat nanti sudah terjadi transaksi jual beli. Karena biasanya yang ditinggalkan itu adalah harta satu-satunya, harta yang memang sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai harta itu dijual segera. Misalnya yang pertama adalah rumah. Rumah itu adalah rumah keluarga besar, sehingga dengan demikian pada saat nanti orang itu meninggal, rumah ini adalah rumah satu-satunya, rumah yang penuh dengan kenangan. Kalau dijual kan eman. Nah, daripada dijual, kita dahulukan prinsip pembagian warisnya itu. Si istri dapat 1/8, orang tua kandung yang masih hidup mendapat 1/6 masing-masing, kemudian sisanya dibagi kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kita tanda tangan masing-masing, kemudian kita ada saksi 2 orang, masing-masing ahli waris membawa berkasnya untuk sebagai dokumentasi. Dengan demikian pembagian waris sudah usai. Nanti seandainya suatu ketika rumah ini laku dengan harga yang cocok, gitu ya. Misalnya penawarannya cocok di angka 1 miliar, barulah terjadi namanya pembagian duitnya. Karena pembagian warisnya kan sudah pembagian duitnya, di mana duitnya mengikuti dari komposisi, proporsi atau saham atau bagian yang telah disepakati tadi di awal mengikuti hukum syariahnya yang ada di Quran surat An-Nisa 11 dan 12. Jadi selama harta waris itu belum dibagi karena masih dimiliki bersama, belum dijual maksud saya, belum dijual atau dibagi dalam bentuk uang gitu, maka itu menjadi harta bersama. Jadi harta bersama itu salah satu arti yang sesungguhnya adalah harta waris yang dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli warisnya. Karena apa? Karena harta itu belum ditransaksikan dalam atau dikonversi dalam bentuk uang.
sehingga perlu proses jual beli nantinya. Gitu ya sahabat-sahabatnya. Kemudian yang selanjutnya, karena kini ada topiknya bagaimana dampak menundanya. Jadi kalau kita bicara menunda, maka seringkali di masyarakat itu tidak hanya menunda, tapi juga mengambil alih, take over. Kemudian yang selanjutnya adalah mengangkangi, kalau orang bahasa Jawa yang bilang begitu, sehingga harta yang sudah ditinggalkan oleh si almarhum atau almarhumah itu tidak segera dibagikan. Jadi seringkali ya ada orang meninggal, kalau Abi tanya gimana, sudah dibagikan belum? Belum. Apa alasannya? Alasannya karena masih menunggu orang tuanya, masih menunggu karena orang tuanya masih hidup, pasangannya masih hidup, karena ini wasiatnya begini, karena begitu, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi suatu problem nantinya gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan di ayat 14 bahwa bagi mereka yang tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya jelas itu ada di neraka dan dia kekal di dalamnya. Jadi artinya mereka-mereka yang tidak patuh dengan perintah Allah, karena Allah sudah berwasiat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Kalau Allah sudah berwasiat, berarti di sini Allah mewajibkan gitu ya. Mewajibkan untuk apa? Untuk segera melakukan perintah ini, untuk segera melaksanakannya dengan sa'mina wa ta'na. Lakukan, dengarkan dan laksanakan tanpa ragu-ragu dan tanpa penundaan. Dengan demikian apa yang terjadi nantinya, kalau kita tidak melakukan pembagian itu, maka kita sudah diancam dengan hukuman neraka. Itu dampak di akhirat ya, dampak di akhir. Karena ini sangat penting sekali gitu ya. Dampak di dunia beda lagi. Tapi sebelumnya saya mau menyapa sahabat Jumat Berkah yang sudah join. Di sini adalah Mbak Eki. Ini mudah-mudahan sehat selalu, karena kemarin kabarnya sakit gitu di ICU. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa sembuh dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik, kembali lagi ke sini. Kemudian dampaknya apa Abi di dunia? Yang jelas kalau dampak di dunia, dia akan melanggar namanya azas individual dan azas yang namanya ijbari. Azas individual itu begini, bahwa orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan waris itu. Jadi gini, di mana hak individual itu hak waris dari pewaris yang telah diterima oleh warisnya, dapat dimiliki secara individual perorangan. Jadi kalau dia itu sudah meninggal, kalau hartanya sudah dibagikan, maka secara perorangan masing-masing ahli waris itu sudah mendapatkan haknya secara penuh. Itu namanya hak individual. Tapi kalau itu belum dibagi itu artinya ini belum dilakukan namanya pembagian secara komposisi, berarti ada namanya pelanggaran hak atau pelanggaran asas individual, sehingga itu masih menjadi hartanya si mayit dan itu belum jatuh ke tangannya si ahli waris. Tapi kalau sudah dibagi secara komposisi 1/8, 1/6 dan seterusnya, maka secara nggak langsung masing-masing orang sudah mempunyai haknya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa itu yang pasti kalau menunda akan melanggar namanya asas individual ya. Yang kedua, kita ketahui juga yang namanya prinsip waris itu ada namanya prinsip yang dilanggar adalah prinsip ijbari. Tadi sudah tahu ya, segera juga dilanggar karena prinsipnya waris itu harus segera dibagi. Sama seperti orang meninggal harus segera dikebumikan, harus segera dikubur, harus segera disemayamkan. Kalau tidak begitu berarti kita melanggar daripada syariah untuk perawatan atau penghormatan kepada jenazah. Jadi kalau kita nanti melanggar prinsip ijbari, maka kita akan diadakan pada suatu ketentuan di mana prinsip ijbari itu bahwa orang yang meninggal secara otomatis hartanya akan berpindah, dan secara otomatis pihak ahli waris akan menerima itu sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Itu yang disebutkan dengan ijbari. Jadi di mana hukum ini secara otomatis terjadi peralihan harta ya, yang dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang itu yang namanya ahli waris. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada siapapun, kepada kehendak siapapun. Sehingga dengan demikian kita sudah pasti akan mengikuti itu dan tidak ada orang yang mengaturnya, tidak ada orang yang cawe-cawe di dalamnya, karena semuanya itu adalah
kuasa penuhnya Allah gitu ya. Kuasa penuh Allah. Melalui apa? Melalui ajaran yang ada di surat Al-Quran tadi itu. An-Nisa ayat 11 dan 12. Sehingga kalau kita melanggar itu, maka kita akan melakukan pelanggaran terhadap azas individual, azas segera, dan azas isbari. Oke ya. Jadi 3 ini yang kita langgar. Dampaknya yang tadi di akhirat sudah disebutkan. Di dunia kita tahu bahwa ternyata kalau pelanggaran ini karena adanya melanggar azas segera, melanggar azas individual dan azas isbari, maka yang pasti akan terjadi konflik. Itu yang sering terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan terjadi konflik, akan meretakkan hubungan silaturahmi dalam sebuah keluarga, silaturahim. Keluarga akan menjadi retak, keluarga akan menjadi cerai-berai. Bahkan tidak jarang yang namanya penundaan harta waris ini, pembagian harta waris ini, itu akan berakhir di meja hijau atau di pengadilan agama. Kan sangat miris hal ini seperti jadi. Contohnya yang pernah Abi sampaikan di setiap acara training itu terjadi tahun 2020 itu di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah itu seorang ibu ditinggal suaminya. Kemudian anaknya menuntut supaya ibunya segera membagi warisnya, tapi ibunya kekeh nggak mau membagi. Alasannya apa? Alasannya karena ibunya berpegang teguh pada wasiat daripada suaminya. Karena suaminya sudah berwasiat rumah ini, satu-satunya rumah ini jangan dijual, jangan dibagi waris. Tinggal saja di rumah ini sampai ke anak cucu gitu ya. Tapi anak-anak nggak mau terima anak-anaknya. Anak-anak memaksa bahwa ibunya harus menjual karena bapak sudah meninggal. Dan perlu kita ketahui ya, kita ketahui bahwa anak kita tidak semuanya dalam kondisi yang sama taraf ekonominya. Tidak sama dalam kondisi kehidupannya. Ada yang mungkin kehidupannya baik, ada yang kehidupannya di bawah. Itu ada yang punya income besar, ada yang mungkin pas-pasan. Itulah sebabnya kenapa harus dibagi warisannya, karena bisa jadi ada keluarga kita, anak-anak kita, ahli waris kita yang membutuhkan uangnya. Dan ini terjadi di Lombok Tengah. Salah satu kenapa mereka menuntut, karena mereka sudah mengetahui bahwa bapaknya sudah meninggal, maka harta harus dibagi. Yang kedua karena mungkin ada keluarganya atau ahli warisnya yang lagi membutuhkan uang. Sehingga dengan harapan mendapatkan waris itu mereka bisa melanjutkan kehidupannya untuk modal dagang, untuk biaya pendidikan anak-anak, untuk membiayai rumah tangga dan sebagainya, untuk bayar hutang-hutang. Itu kan banyak sekali kebutuhan yang harus dilengkapi gitu ya, sahabat-sahabat Jumat Berkah. Sehingga dengan demikian apa yang perlu kita sampaikan bahwa seandainya ini terjadi di pengadilan seperti yang tadi Abi sampaikan, maka hakim itu kemudian meninjau kembali kasusnya, dilakukan mediasi. Jadi antara pihak tergugat dengan penggugat itu dipertemukan dalam sebuah forum namanya mediasi. Mediasinya mungkin bisa sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak ada kata sepakat, tidak ada kata damai, maka deadlock, maka akan berlanjut ke meja hijau, di mana nanti akan disidang, diminta bukti-bukti dan sebagainya. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui yang namanya wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ingat ya, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Jadi endingnya yang ada di Lombok Tengah itu sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya tadi ibu menunda pembagian waris dengan alasan wasiat bapaknya, seperti itu kemudian itu sudah melanggar prinsip wasiat. Itu ya, sudah melanggar prinsip wasiat. Karena wasiat itu yang pertama tidak boleh untuk ahli waris, yang kedua wasiat itu tidak boleh membuat namanya warisan itu tidak terbagi gitu, karena jatahnya wasiat cuma 1/3. Jadi kalau 1/3 itu maksimal itu mau diberikan kepada orang lain selain ahli waris, monggo-monggo saja, tapi yang 2/3 itu harus dibagi dan harus segera dinikmati oleh ahli warisnya. Jadi di sini ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup signifikan dan ending-endingnya adalah seperti itu. Yang kedua, efeknya selain ke meja hijau dan sebagainya, efeknya nanti akan membuat rumit yang namanya pembagian waris. Karena kalau kita menunda ya, ini yang sering terjadi di konsultasi Abi. Ada orang datang ke sini ke Abi gitu ya, diskusi, konsultasi gitu ya, baik datang ke rumah maupun datang kita ketemu di tempat-tempat umum seperti di kafe atau di resto gitu ya, atau di masjid. Dia nanya gitu, ternyata setelah habis adakan fact finding, ternyata yang namanya waris itu nggak dibagi-bagi sampai beberapa generasi, sampai beberapa tahun. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang sejatinya menerima waris itu ada yang meninggal duluan. Misalnya orangnya meninggal tahun 90 gitu. Tahun 2000 ya.
oke, meninggal tahun 2000 gitu ya. Sekarang kan 2022. Tapi waris itu nggak dibagi-bagi sampai akhirnya tahun 2005 ada yang meninggal ahli warisnya. Kemudian tahun 2010 ada lagi yang meninggal. Baru nanti keretak hatinya timbul tahun 2015 ingin bagi waris. Sementara orang yang sudah pasti mendapatkan waris itu karena meninggal tahun 2000 itu sudah ada yang meninggal beberapa orang. Jadinya perhitungannya akan menjadi semakin rumit gitu ya. Dan itu sering terjadi di mana-mana. Ada beberapa orang ahli waris yang sudah meninggal duluan, bahkan sampai beberapa generasi. Jadi Abi harus merangkai dulu semuanya satu persatu, silsilahnya, kemudian Abi urutkan itu mana-mana saja yang meninggal duluan. Nanti kita berikan namanya skema pembagian waris. Kalau yang meninggal ini dapatnya ini, kalau meninggal ini. Jadi kita urutkan sehingga demikian ketahuan jelas pembagiannya. Itu yang kedua ya, dampaknya. Jadi seringkali di lapangan terjadi yang menerima waris itu meninggal duluan gitu, karena hartanya nggak dibagi-bagi gitu ya. Yang seperti di Lombok Tengah misalnya, kalau dia nggak dibagi ya, anaknya kan nuntut ibunya ke pengadilan. Apa yang terjadi kalau anaknya itu tiba-tiba ada yang meninggal duluan? Meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan, atau meninggal karena yang lain gitu ya. Nah, itu kan akan menjadi riskan, karena nanti pembagiannya akan tambah complicated, tambah rumit gitu ya. Yang ketiga, kita khawatirkan gini, kalau kita menunda pembagian harta waris itu, kita khawatirkan kita memakan harta anak yatim. Loh, kok bisa Abi memakan harta anak yatim? Jadi begini sahabat-sahabat cuma berkah dimanapun Anda berada. Yang namanya anak yatim itu bukan anak yatim di luar sana. Bukan anak yatim yang ada di tetangga kita. Bukan ada yang yatim piatu atau di panti asuhan. Bukan. Tapi anak yatim itu adalah yang paling spesifik yang ada di keluarga kita. Coba bayangkan, ada seorang istri ditinggal suaminya. Mereka pasangan muda, sehingga mereka punya anak-anak itu masih kecil-kecil, masih umurnya di bawah 10 tahun. Lah, karena anak-anak berat tersebut usianya di bawah 10 tahun, maka mereka belum dikatakan sebagai akil balik, belum balik. Sehingga mereka itu bila ditinggal oleh bapaknya, istrinya ditinggal oleh suaminya gitu, di mana maka istri itu akan mendapatkan anak-anaknya sebagai anak yatim. Karena bapaknya sudah meninggal dan dia anaknya usianya di bawah 10 tahun. Jadi kalau ibunya tidak membagi secara langsung gitu ya, komposisinya berapa untuk anak. Ingat ya, bagi waris bukan bagi duit ya, bagi waris atau bagi komposisi. Tulis saja di atas kertas komposisinya anak-anak berapa, meskipun dia masih di bawah umur, dia harus tahu haknya dapat berapa. Ini kewajiban kita. Maka ibu secara nggak langsung, ibu-ibu kita sendiri, ibu-ibu kandungnya atau orang tua kandungnya sendiri, itu secara nggak langsung sudah memakan harta anak yatim. Dan Allah menghardik orang yang memakan harta anak yatim. Tidak peduli anak yatimnya itu anak yatim sendiri atau anak yatim orang lain. Apalagi anak yatim anak kandungnya sendiri gitu. Itu sering terjadi dan seringkali nanti endingnya apa? Endingnya uangnya itu dipakai untuk ibunya menikah lagi, dan yang dia dapatkan adalah menikah dengan berondong, sehingga berondong itu seakan-akan menikahi janda kaya. Padahal janda kaya itu jatahnya cuma 1/8 dari harta suaminya. Sisanya 7/8 kemana? Kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya yang yatim tadi itu. Juga kepada siapa? Sisanya kepada orang tua kandung si mayit gitu. Jadi janda kaya itu sebenarnya istilah yang pepesan kosong, karena janda kaya itu cuma dapat 1/8. Kalau suaminya itu, almarhum suaminya itu miliarder gitu ya, hartanya ratusan miliar gitu ya, dia cuma dapat 1/8 dari 100 miliar. Berapa 100 miliar? Dari 1/8-nya cuma 12 miliar, 12,5 miliar gitu. Dia bukan mendapatkan harta yang, tapi karena dia mengangkangi gitu, ngangkangi harta anak-anaknya, secara nggak langsung dia mendapatkan semuanya, dan dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan untuk keluarganya. Misalnya dia menikah lagi dengan orang yang notabene orang ini tidak mencintainya secara tulus, tapi dia mencintai karena jandanya kaya, dia mengejar hartanya. Dan ini sudah terjadi di masyarakat, jamak di masyarakat. Kalau ada orang yang ditinggal suaminya dan orang itu adalah jandanya kaya karena suaminya orang kaya, berarti dia otomatis disebut sebagai janda kaya. Banyak laki-laki yang menghampiri dia, sudah pasti itu. Dan itu seperti madu digerubungi sama lebah atau semut gitu ya. Madu digerubungi lebah, jadi lebah akan menggerubungi madu dimanapun itu berada. Nah, ini adalah madu-madu yang perlu kita jaga, jangan sampai madu-madu ini akan diambilkan hartanya untuk kepentingan yang tidak baik gitu ya, merugikan nanti anak-anak yatimnya itu. Jadi sudah jelas ya. Yang keempat, ini yang terakhir karena sudah mendekati pukul 9.27.
Yang keempat, kalau kita menunda pembagian waris gitu, selain kita tadi memakan harta anak yatim, siapa harta anak yatim? Siapa anak yatim? Itu adalah anak yatim kita sendiri. Kemudian melanggar prinsip ijabari, asas individu dan prinsip segera. Kemudian kita juga akan semakin complicated karena nanti banyak kemungkinan nanti kedepannya banyak ahli waris yang meninggal gitu, meninggal secara bergantian, berurutan. Yang selanjutnya nanti ada namanya proses konflik keluarga yang nanti endingnya bisa sampai ke pengadilan, bisa sampai meratakan keluarga, bahkan saya khawatir nanti bisa terjadi yang namanya pembunuhan sesama keluarga gitu karena mereka saling berebutan harta. Yang keempat begini ya, sahabat-sahabat cuma perkara dimanapun berada. Ini yang juga dikhawatirkan. Apa dampaknya? Dampaknya nanti kita bisa menghilangkan barang bukti. Barang buktinya apa, Abi? Barang buktinya itu harta warisnya. Misalnya harta warisnya dalam bentuk mobil, dalam bentuk rumah, tanah, sebagainya. Kalau semakin lama ditunda, ada nanti oknum-oknum yang menguasai harta itu, bisa pasangannya, bisa orang lain, akan mengakibatkan apa? Akan terjadi namanya perpindahan harta ke orang lain, yang itu prosesnya adalah jual beli. Kalau sudah terjadi perpindahan harta, maka harta yang seharusnya itu tadi ada beberapa harta waris, itu tinggal menyusut menjadi beberapa saja. Misalnya dari 10 harta waris menjadi tinggal 5 gitu. Yang 5 kemana? 5 sudah diperjualbelikan. Entah kemana barangnya, sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi oleh si oknum tadi itu. Maka dari itu, mohon kiranya jangan ditunda. Semakin Anda menunda akan semakin banyak barang bukti yang akan dihilangkan. Karena ini kan azas segera, ijabari, dan asas individual ini kan wajib kita taati. Supaya ahli waris itu mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diamanatkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa tadi itu ya. Jadi demikian yang Abi dapat sampaikan. Jadi supaya sahabat-sahabat semua paham ya. Supaya apa? Jangan pernah menunda. Jadi kalau nanti ada yang meninggal, segera lakukan itu. Nanti kalau ada kesulitan di lapangan gitu dan sebagainya, monggo bisa diskusi dengan Abi. Nanti Abi akan bantu. Jadi prinsipnya adalah kita ini mencoba untuk mensiarkan ini supaya sahabat-sahabat semuanya itu menjadi paham gitu. Yang tidak paham jadi paham, yang sudah paham gitu ya menjadi profesional gitu ya. Yang belum tahu jadi paham, yang sudah tahu atau yang sudah paham menjadi lebih profesional. Karena kalau kita profesional, maka kita bisa menghadapi semua kondisi di lapangan terkait dengan warisan itu dengan bijak dan tahu ilmunya gitu. Karena ilmu itu akan menentukan amalan kita. Amalan tanpa ilmu itu namanya zong. Artinya ya kita nggak akan dapat namanya pahala gitu. Karena bisa jadi amalan yang kita lakukan itu bertentangan dengan syariat karena nggak ada ilmunya. Jangan sampai amalan itu melanggar syariat karena kita tidak berilmu. Makanya kita perlu berilmu supaya apa? Supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan ketentuan yang ada di Quran dan hadis gitu ya. Jangan sampai kita bikin namanya amalan-amalan sendiri itulah karena kita tidak pakai ilmu gitu ya. Orang kebanyakan mengatakan itu sebagai bid'ah gitu ya. Oke, kembali ke tadi sini. Begitu yang dapat Abi sampaikan ya. Jadi sahabat-sahabat semua sudah tahu apa sih dampaknya kalau kita melanggar pembagian waris, kita menunda itu, kita nggak baginya dalam tanda petik, kita nggak melakukan pembagian tepat waktu, kita menundanya, bahkan kita sampai menguasai, men-take over, bahkan mengangkangi gitu. Apa sih dampaknya gitu ya? Nah, itu yang bisa Abi sampaikan sudah menunjukkan pukul 9.30. Karena ini hari Jumat, mari kita siapkan waktu kita sebaik-baiknya untuk persiapan sholat Jumat karena ini adalah hari raya kita setiap minggunya. Jadi sekali lagi Abi ucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya, baik yang menyaksikan secara langsung maupun secara tundanya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan girohnya, semangatnya, karena kita yang menempuh ilmu, mencari jalan untuk mencari ilmu, maka kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Baik, sahabat-sahabat Jumlah Berkah dimanapun Anda berada, sekali lagi Abi ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesemuaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini hari Jumat, bagi para lelaki, para pria, supaya ganteng obatnya adalah Jumatan gitu ya. Persiapkan waktu sebaik-baiknya, kalau bisa datang sebelum adzan. Datang sebelum Anda menduduki posisi yang terdepan. Karena posisi terdepan itu adalah posisi yang paling terbaik dan Anda akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Imbalannya adalah
mendapatkan onta gitu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat-sahabat semuanya. See you.